Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan penataan produk. Nah, kali ini Ibu pengen tanya dulu nih, kabar kalian gimana? Baik atau enggak? Baik, Bu. Coba, ini udah komplit semua belum teman-temannya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita memulai pertemuan kali ini dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Ibu saya PPT-nya dulu ya. Ya, Bu. Sebelum kita masuk materi untuk penjelasan materinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, peserta didik akan dapat menerapkan penataan produk dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik akan dapat menerangkan pengertian penataan produk dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik akan dapat mengkategorikan penataan produk dengan baik dan benar. Keempat, peserta didik akan dapat mengkategorikan bentuk penataan produk dengan tepat. Nah, sebelum Ibu ngasih penjelasan tentang pengertian penataan produk, coba ada di sini kah yang tahu apa itu display? Saya, Bu, tahu. Ya, coba jelaskan Heni. Display itu menata produk di toko. Wah, betul sekali jawaban Heni. Adakah bisa yang bisa melengkapi jawaban Heni? Saya, Bu. Ya, coba apa Cindy? Jadi display itu adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen, Bu. Wah, betul sekali jawabannya Cindy. Nah, di sini Ibu akan melengkapi ya. Jadi, display itu merupakan kegiatan memamerkan, mempertunjukkan suatu kepada masyarakat dengan tujuan sebagai alat promosi. Jadi, display ini salah satu kegiatan perusahaan untuk melakukan promosi. Paham anak-anak? Paham. Nah, oke. Kita masuk ke tujuan penataan produk ya. Coba di sini ada nggak yang bisa menjelaskan salah satu tujuan produk? Saya, Bu. Oh iya, silakan coba Vira. Penjelasan attention dan interest customer yaitu mendisplay dengan warna-warna cerah di bagian yang paling mudah dilihat. Padukan warna cerah tersebut letakkan bersebelahan dengan warna cerah lain. Misalnya warna merah, kuning, orange, putih, sehingga lebih cepat menangkap perhatian pengunjung. Betul sekali. Salah satu tujuan produk itu untuk menarik perhatian pelanggan melalui pencahayaan dan warna-warna yang cerah. Selain yang dijelaskan Vira, ada satu lagi, yaitu namanya Direct dan Attention Customer, di mana di sini tujuannya untuk menarik perhatian customer. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau nanya. Ya, Enggak, aku silakan. mau nanya Puji. Oh, ada Heni. Oh, Heni mau nanya. Ya, silakan Heni. Ya, saya mau nanya, Bu, kenapa dalam kegiatan promosi itu display sangat penting? Oh ya, oke, Ibu akan jelaskan. Display penting bagi kegiatan promosi karena merupakan suatu komunikasi visual yang dirancang untuk menghasilkan rangsangan dalam penjualan dan melayani pembeli dengan menarik perhatian kemudian melakukan pembelian. Kira-kira udah jelas, Heni? Udah, Bu. Oke. Makasih, Sekarang kita lanjut lagi ya ke bagian-bagian display. Bagian display pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Windows Display, Interior Display, dan Exterior Display. Windows Display itu merupakan penataan di depan toko dengan menggunakan etalase. Nah, Interior Display itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada Closed Interior Display dan Open Interior Display. Open Interior Display merupakan penataan produk di depan toko dengan menggunakan rak dan secara terbuka, tidak tertutup, seperti Windows Display. Nah, yang kedua itu ada Closed Interior Display, di mana penataannya itu secara tertutup, atau kita kalau ingin membelinya itu butuh bantuan dari si pramuniaganya. Yang ketiga ada Exterior Display, di mana pemajangan barang di tempat-tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang bisa digunakan. Biasanya ini digunakan untuk barang-barang yang promosi dan baru. Nah, kira-kira paham anak-anak?
Bu. Paham, Bu. Paham, Bu, apa kalian sudah membuat kelompok? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Cari contoh dari close interior display dan exterior display ya, anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan Ibu kasih waktu. Bu, udah nemu nih, Bu. Oh iya, coba silakan. Video Puji. Ya, Bu. Ya. Kalau saya nemunya contohnya itu, kalau di bulan Ramadan terkadang toko menggunakan interior untuk pajangan parcel di depan toko. Ya. Ya. Terus Saya ada lagi juga, yang Bu. bisa? Ya, coba. Ya. Ya, Jadi Sheila. contoh lain yang dijelaskan yang tadi itu yaitu saat membeli roti di toko roti. Nah, kita Ya. hanya dapat menunjuk produknya yang kita inginkan dan akan dibantu oleh penjual. Ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Saya, Bu. Ya, coba Safira. Ya, kalau yang saya dapat itu close interior tuh contohnya saat kita membeli rokok dan kosmetik atau barang mahal lainnya, Bu. Jadi yang mengambilkan itu kasir yang ada di Indomaret atau Alfamart. Gitu, Wah, Bu. ya, betul sekali jawaban kalian. Ternyata hebat-hebat ya, sudah mengerti. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu lanjut ya. Di sini ada syarat-syarat penataan produk display. Yang pertama itu, display harus mampu membuat barang-barang yang dipajang mudah dilihat, dicari, dan dijangkau. Yang kedua itu, display harus memperhatikan aspek keamanan. Yang ketiga itu, display yang dilakukan oleh retail harus informatif dan komunikatif. Nah, selanjutnya ini ada elemen desain toko. Yang pertama itu ada display, diharapkan dapat memicu emosional. Yang kedua itu ada signet, yaitu dia biasanya tampilan logo atau gambar. Yang ketiga itu ada grafik, tujuannya agar suatu brand lebih mudah untuk dicari atau diingat. Yang ketiga itu ada point of sale, identifikasi pasar, siapa dan bagaimana konsumen itu sebenarnya. Yang ketiga itu ada merchandising, yaitu pengelolaan barang dagangan, keputusan retail untuk menjual barang tertentu, unik, khusus, atau bahkan barang-barang umum di dalam toko. Jadi elemen-elemen ini merupakan suatu bentuk yang penting ya bagi bagi display. Nah, kira-kira sampai sini adakah yang bisa menyimpulkan pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, coba silakan disimpulkan. Jadi, pemajangan barang dagang atau display adalah penataan barang dagang di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan secara umum. Secara umum, display itu dibagi 3, Bu. Ya, yaitu coba. Window display, interior display, dan exterior display. Wah, betul sekali dari ringkasan dari Widians. Berarti udah mengerti semua ya sampai di sini? Mengerti, Bu. Nah, sebelum Ibu menutup kelas kali ini, ada tugas sedikit buat kalian ya. Ya, aduh, tugas lagi. Nggak apa-apa, ini biar kalian tidak malas selama di rumah. Rajin, Bu. Oh, rajin. Ya, udah kerajinan, Bu. Iyalah, harus rajin. Nah, petunjuk tugas. 1, bentuk kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 sampai orang. Diskusi tugas di bawah ini dengan teman satu kelompok Anda. Buatlah laporan hasil diskusi secara tertulis. Presentasikan agar ditanggapi oleh kelompok lainnya. Dan jadikan masukan perbaikan laporan Anda. Yang kedua, instruksinya. Setiap kelompok membuat makalah model display produk swalayan. Carilah data dari berbagai sumber. Bisa dari studi literatur ataupun browsing. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Dalam bentuk PowerPoint dan makalahnya PDF ya. Iya, Bu. Dan dikirim Ya, Bu. ke email Ibu. Ya, Dan Bu. sekian pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi Ibu juga. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Terima kasih.